Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia ini, dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, serta istiqamah dalam kebaikan, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah di atas manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala memasuki bab yang ke-163, Babu Thana'in Nas 'alal Mayyit. Bab tentang pujian ya, yang disebutkan oleh seseorang terhadap seorang yang telah meninggal. Jadi pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini masih berkaitan dengan bab tentang al-mayyit, tentang jenazah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menulis satu bab Thana'in Nas 'alal Mayyit. Bab tentang memuji atau menyanjung seorang yang telah meninggal. Dalam masalah ini yang harus dipahami bahwa memuji seseorang apabila seorang itu masih hidup, maka tidak dibenarkan seorang memuji saudaranya, apalagi kalau dia mendengar pujian orang tersebut karena ini dapat menjadikan seorang terfitnah oleh pujian orang tersebut. Jadi pujian yang disampaikan oleh seseorang bagi orang yang hidup itu dapat menimbulkan fitnah pada diri orang yang dipuji. Tetapi kalau pujian itu bagi orang yang telah meninggal, maka kita akan melihat di sini apa yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan. Pernah para sahabat membawa jenazah, ya. Kemudian athnau 'alaiha khairan. Orang-orang pada memuji jenazah ini, yang menyebutkan kebaikannya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib. Thumma marru bi ukhra. Kemudian membawa mereka, para sahabat, membawa jenazah yang berikutnya, yang lain. Fa'athnau 'alaiha syarran. Maka orang-orang menyebut tentang keburukan orang mayat tersebut. Faqala, maka Nabi SAW kemudian mengatakan wajabat. Ini wajabat. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat. Mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma wajabat? Jadi apa yang wajib bagi orang ini? Ya, atau perkataan wajabat yang engkau ucapkan. Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza athnaitum alaihi khairan. Mayat yang pertama, kalian memujinya, menyebutkan kebaikan. Fawajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran. Sedangkan yang berikutnya, ini mayat yang kedua, kalian menyebut tentang keburukan mayat tersebut. Fawajabat lahun nar, maka wajib baginya neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah yang menjadi saksi bagi Allah di muka bumi ini. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam hadis ini menceritakan kepada kita tentang
sesuatu yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersama para sahabat, ada jenazah yang dibawa. Lalu orang-orang pada memuji jenazah itu. Bahwa mayat ini begini dan begitu, menyebutkan kebaikannya. Mendengar hal tersebut, Nabi SAW mengatakan wajibat. Wajib bagi orang ini. Wajib bagi orang ini. Kemudian datang lagi, dibawakan lagi jenazah yang lain, yang kedua atau yang berikutnya. Dan Rasulullah SAW ada ketika itu. Kemudian beliau mengatakan, para sahabat menyebutkan tentang keburukan mereka, keburukan mayat ini. Maka beliau SAW mengatakan wajibat, wajib baginya. Ya. Nah, mendengar dua ucapan yang sama yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika memuji ketika menyebut tentang mayat itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi alaihi wasallam, "Hadza ma wajabat?" Apa yang menjadi wajib? Wahai Rasulullah, "Hadza afnaitum alaihi khairan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ini yang pertama kalian memuji kebaikan untuknya. Maka kami katakan kepadanya, maka wajib baginya surga. Dan yang satunya lagi, kalian menyebut keburukannya, maka wajib baginya neraka. Nah, jadi di sini kita melihat para ulama menyebutkan bahwa orang yang masih hidup itu, ya kalau orang masih hidup, tidak boleh dipuji. Ya. Lain dengan orang yang telah meninggal. Kalau orang telah meninggal, maka boleh disebutkan kebaikan orang itu. Ya, sebutkan kebaikan orang itu. Karena apa? Penyebutan kebaikan terhadap orang yang telah meninggal, ini adalah sebagai persaksian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebaikan orang tersebut. Adapun memuji seseorang ketika dia masih hidup dan dia mendengar pujian manusia kepadanya atau terhadap dirinya, ini justru akan membuat orang itu riya, membuat orang itu sombong dan angkuh, ya, dan menyebabkan penyakit-penyakit hati lainnya, ya, yang bisa menimpa diri orang tersebut yang dipuji ketika dia masih hidup. Maka dari itu kita pada hakikatnya tidak boleh memuji seseorang, ya, tidak boleh memuji seseorang karena yakni di saat dia hidup, apalagi dia mendengar. Karena ini berdampak buruk, ya, berdampak buruk bagi orang tersebut. Kemudian bahwasanya di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini, ya, kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saksi terhadap umat-umat lainnya. Mereka menjadi saksi terhadap umat-umat lainnya. Para pengingkar, para nabi dan rasul. Mereka mengingkari, mendustakan para rasul dan para nabi. Bahkan di hari kiamat. Ya. Makanya yang menjadi saksi bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul itu kepada umat-umat mereka adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah telah mengutus para rasul itu kepada umat-umat mereka. Dan umat ini akan menjadi saksi bagi umat ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang menghukumi seseorang dengan apa yang tampak, dengan yang zahir. Ya, kita menghukumi seseorang dengan yang tampak dari orang itu. Ya. Adapun yang disembunyikan atau yang tersembunyi dalam hatinya, yang tertutup, yang tidak ada yang mengetahuinya, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang kita lihat dengan mata kepala kita,
atau kita mendengar dengan telinga kita tentang kebaikan seseorang, tentang sesuatu yang ada pada orang itu secara lahir, maka itulah yang kita jadikan sebagai rujukan untuk menghukumi seseorang itu. Apakah dia baik atau tidak. Dilihat dari apa yang tampak. Adapun yang tersembunyi, kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga boleh menyebutkan kebaikan atau keburukan seseorang jika memang diperlukan. Ya. Jadi kita tidak boleh kemudian mengira bahwa kita tidak boleh menyebut kebaikan orang atau keburukan seseorang dengan begitu saja, tidak. Tetapi apabila dibutuhkan, apabila diperlukan, maka boleh seorang menyebutkan tentang kebaikan seseorang atau keburukan seseorang. Ini karena apa? Karena memang dibutuhkan. Dan ini tidak termasuk ghibah. Ya, tidak termasuk ghibah. Ya. Apalagi orang yang memamerkan akhlaknya, memamerkan lisannya, ya, di medsos, itu ketahuan, keburukannya ketahuan. Ya. Maka boleh kita ingatkan tentang keburukan-keburukan mereka atau kebaikan-kebaikan yang menyampaikan kebaikan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang betul kita lihat, kita saksikan pada seorang, maka hendaknya itu pula yang kita ucapkan, yang kita jadikan saksi. Ya. Kalau memang orang itu baik, katakan orang itu baik. Kalau memang orang itu jelek, katakan orang itu jelek. Ya. Jadi ini sebagai sesuatu yang berupa keadilan. Tidak boleh kita mengelabui manusia. Orang jelek dibilang baik, orang baik dibilang jelek. Ya. Makanya hati-hati. Apalagi di zaman yang kita ini hidup dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Berita-berita yang secepat kilat menyebar di seluruh dunia dengan medsos ini. Oleh karena itu kita harus lebih waspada, lebih hati-hati di dalam kita berbicara, dalam kita memuji, dalam kita menjelekkan. Ini harus waspada. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap ucapan kita. Setiap persaksian kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari itu harus lebih waspada, lebih berhati-hati. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abil Aswad qal, dari Abul Aswad, beliau berkata, qadimtul Madinata, pernah aku datang ke kota Madinah. Fajalastu ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka aku duduk di majelis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Famarrat bihim jinazatun. Maka ada jenazah yang lewat. Fa'athna ala sahibiha khairan. Maka atau fa'uthniya ala sahibiha khairan. Orang-orang memuji, yang menyebutkan kebaikan orang ini. Jenazah yang baru lewat itu. Ya. Faqala Umar wajabat. Maka Umar bin Khattab mengatakan wajabat. Ya. Thumma murra bi ukhra. Kemudian ada lagi jenazah berikut yang lewat. Ya. Fa'athna ala sahibiha khairan. Orang-orang memuji tentang mayat ini. Mayat yang di bawah tadi itu. Ya. Menyebutkan keburukan orang ini. Ya. Fa'uthniya ala sahibiha syarran. Faqala Umar wajabat khairan. Dipuji lagi mayat itu karena kebaikan yang pernah dilakukannya. Umar mengatakan wajabat. Thumma murra bitsalitsati. Kemudian mayat yang berikutnya, mayat ketiga yang dibawa. Fa'uthniya ala sahibiha syarran. Lalu orang-orang menyebut keburukan mayat tersebut yang ketiga ini. Faqala Umar wajabat. Maka Umar bin Khattab mengatakan wajabat. Qala Abul Aswad. Abul Aswad yang berada di majlis Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya, faqultu, aku berkata, yakni kepada Umar bin Khattab, wa ma wajabat ya Amirul Mukminin. Apa yang dimaksud dengan wajabat yang dibagi mayat-mayat itu, wahai Amirul Mukminin? Qultu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ayyuma muslimun syahida lahu arba'atun bi khairin. Setiap orang muslim yang diberi persaksian oleh 4 orang tentang kebaikan, bagi muslim itu, adkhalahul jannata, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga. Faqultu wa thalathah, kata Abul Aswad, aku bertanya, kalau misalnya 3 orang yang menjadi saksi akan kebaikan seorang muslim. Qal wa thalathatun, kata Umar bin Khattab, ya, 3 orang pun iya. Jika memberi persaksian kebaikan seseorang, Allah masukkan orang itu ke surga. Qal wa thnan, kemudian Abul Aswad bertanya, kalau 2? Thumma lam nas'alhu anil wahid, kemudian kami tidak bertanya tentangnya kalau 1 orang yang menjadi saksi. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Nah, di dalam hadis ini, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh para sahabat. Dan ini kita melihat betapa para sahabat dalam menekuni ittiba mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya betul-betul mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran beliau, tuntunan beliau dijalankan oleh mereka para sahabat. Sehingga kita melihat apa yang dikatakan oleh atau yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam hadis ini ketika ada mayat yang lewat. Orang-orang memuji, menyebut kebaikan mayat itu. Maka dia mengatakan wajabat. Mayat kedua juga demikian. Maka Umar mengatakan wajabat. Mayat ketiga, orang-orang pada menyebut tentang keburukan mayat tersebut. Maka Umar juga mengatakan wajabat. Ini semua dalam rangka mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kaum mukminin menjadi saksi bagi yang lainnya. Ya, ini di muka bumi ini. Tidak hanya untuk sahabat. Artinya hadis ini bukan hanya untuk para sahabat saja, tetapi berlaku untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika ada 4 orang atau lebih atau 3 atau 2 yang menyaksikan kebaikan orang itu, maka ini sebagai saksi di hadapan Allah bagi orang tersebut akan kebaikannya. Atau kalaupun dalam hal berkaitan dengan keburukan. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam menilai seseorang, kita melihat bahwa mereka, para sahabat ketika menilai orang ini, baik atau buruk, itu semacam satu kata. 1 memuji, 2 memuji, 3 memuji tentang kebaikan orang ini. Mereka tidak berselisih. Demikian pula ketika menyebutkan keburukan seseorang, tidak ada perselisihan di antara mereka. Nah, jadi apabila sejumlah orang telah memberikan persaksian kepada seorang muslim akan kebaikannya, maka mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena seorang muslim atau kaum muslimin, kaum mukminin, syuhada bagi yang lainnya di muka bumi ini. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang surga dan neraka adalah hunian di akhirat. Allah menyiapkan di akhirat 2 hunian yang kekal. Hunian kaum mukminin yang mereka bertauhid pada Allah Ta'ala. Mereka berbuat kebaikan, ya, kepada manusia. Mereka taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Ya, maka mereka akan dimasukkan surga Allah Ta'ala. Demikian pula kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang mati dalam kekufuran mereka, dalam kemunafikan mereka, dalam kesyirikan mereka. Maka mereka kekal di dalam neraka. Adapun pelaku-pelaku maksiat atau dosa besar selain syirik, ya, ini ada 2 kemungkinan. Jika Allah menghendaki, Allah memaafkan mereka, Allah mengampuni mereka, dan langsung mereka masuk surga. Sebaliknya, demikian kemudian yang kedua
apabila Allah menghendaki, Allah mengazab mereka karena dosa mereka, ya kemudian setelah mereka dibersihkan dari dosa mereka, lalu mereka dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya dan dengan ampunannya. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah itu Malik Yaumiddin. Dia yang menguasai di hari kiamat. Bukan berarti bahwa Allah tidak menguasai di dunia ini. Allah menguasai di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita wajib beriman tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan bertindak dengan kebijakannya dan keadilannya bagi hamba-hambanya di yaumil qiyamah kelak. Ya. Kalau di dunia banyak manusia atau banyak orang berbuat kezaliman, ketidakadilan dan yang lainnya, itu urusan dunia. Belum selesai. Ya. Seorang silahkan ketika dia ingin berbuat kezaliman, lakukanlah kezaliman sesuai kehendakmu. Tetapi ingat bahwa kamu hidup tidak hanya di dunia. Ada kehidupan di balik kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Dan Allah Zat yang Maha Adil. Allah Zat yang Maha Adil. Dia yang akan menghakimi dan mengadili hamba-hambanya di akhirat kelak. Hari ketika kezaliman dikembalikan kepada pemiliknya. Dan orang-orang berbuat zalim akan dibalas oleh Allah Ta'ala akan kezaliman mereka. Yaitu di hari kiamat. Ya. Oleh karena itu, jika seorang terjerumus dalam kezaliman, segera bertaubat. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sesama manusia, minta maaf atau dimaafkan. Minta dimaafkan supaya selesai. Kalau mempunyai hutang piutang, segera dibayar. Dan yang lainnya dari hak-hak antar manusia, alangkah baiknya jika diselesaikan di dunia sebelum di akhirat kelak. Kemudian bab yang berikutnya. Bab ke-164. Babu fadli man mata lahu auladun sighar. Bab tentang keutamaan orang yang dia ditinggal mati oleh anaknya. Jadi anaknya masih kecil, belum balik, meninggal. Ya. Apa keutamaannya? Orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujian, anaknya meninggal di waktu kecil. Ini babnya akan disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu akan hadis-hadisnya. Babu fadli man mata lahu auladun sighar. Bab tentang orang yang tentang keutamaan orang yang anak-anaknya meninggal di saat masih kecil. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini ada beberapa hadis. Dan ini bagian dari ujian. Allah menguji hamba-hambanya dan apa yang Allah kehendaki. Salah satu ujian yang tidak ringan adalah ditinggal mati oleh orang yang dicintai oleh seseorang. Itu ujian. Itu adalah ujian. Kemudian hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yamutu lahu thalathun, ya tidaklah seorang muslim meninggal 3 orang, yakni dari anak-anaknya, lam yablughul hintha, mereka belum baligh ketika meninggal, illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyahu, melainkan Allah akan masukkan orang tuanya itu ke surga, ya, karena dengan rahmat karunia Allah terhadap untuk orang tersebut terhadap anak-anak ini. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang
musibah kematian anak-anak. Yaitu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perlu dipahami bahwasanya anak-anak orang muslim itu disebutkan oleh para ulama mereka di surga. Ya. Karena mereka lahir dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa mereka disebutkan bahwa mereka di surga? Karena Allah mengampuni ayah-ayah mereka. Dan sebab kematian mereka, ya. Karena Allah mengampuni ayah-ayah mereka, ya, dengan rahmat dari orang tua itu terhadap anak-anak mereka. Nah, ini keutamaan orang yang mencintai anaknya, mereka mendidik anak-anaknya, ya, menjadi anak yang baik, ya. Karena Allah merahmati anak-anak itu, maka Allah mengampuni orang tua mereka. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut berfirman dalam surah At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan mereka dengan anak keturunan mereka. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujian kematian. Seorang ditinggal mati oleh anak-anaknya, ya. Apalagi di saat masih kecil, karena anak adalah buah hati dari orang tuanya. Diuji oleh Allah dan kematian. Allah mengambil anak-anak itu. Lalu dia bersabar. Dia serahkan pada Allah Ta'ala. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Maka orang yang demikian, ya, kesabarannya ini akan mendapat fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ujian itu supaya disabari. Nikmat itu agar disyukuri. Kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dan berbagai macam nikmat untuk kita syukuri nikmat tersebut. Kita diuji oleh Allah dan beberapa ujian itu adalah untuk kita bersabar terhadap ujian tersebut. Dan inilah sikap seorang muslim, seorang mukmin. Semuanya baik. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau diuji dia bersabar. Ya. Hidup ini sampai kapan sih? Ujian itu sampai kapan? Nikmat itu pun juga sampai kapan? Maka hendaknya nikmat yang kita diberikan kita syukuri, dan ujian yang kita diuji dengannya kita bersabar. Ya. Karena Allah yang mengatur. Dan Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah menguji hamba itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang mana hadis ini adalah hadis yang hasan, yang baik derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa'i ma idhamil bala." Sesungguhnya balasan yang besar itu bersamaan dengan ujian yang besar. Ya. Wa inna Allah idza ahabba qauman, dan bahwasanya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah menguji kaum itu. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Allah akan ridha kepada hamba itu. Yang ridha terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Wa man sakhita, sebaliknya, barang siapa yang murka, yang benci, yang marah dengan ujian Allah dan musibah yang Allah timpakan pada dirinya, falahu sukhtu, maka baginya juga murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberi pelajaran kepada kita dan berita gembira bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Jangan gelisah, jangan gelisah, jangan terlalu sedih. Tidak ada manusia yang tidak diuji di muka bumi ini. Semua diuji oleh Allah Ta'ala, bukan diri kita saja. Nah, ini yang harus kita sadari. Lihat musibah yang lebih besar. Ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, maka coba kita melihat orang lain.
yang dia diuji oleh Allah dan ujian yang jauh lebih besar, maka ujian yang menimpa diri kita akan menjadi kecil. Ketika kita melihat ujian Allah kepada orang lain. Ya. Maka ujian yang kita rasakan, yang menimpa diri kita, itu kita akan melihatnya kecil. Tatkala kita membandingkan dengan ujian orang lain. Ya. Kadang-kadang seorang baru diuji sedikit, dunia dijadikan, dunia ini kiamat. Dunianya kiamat. Hanya dapat ujian yang sedikit. Padahal masih banyak ujian-ujian besar di sisi Allah. Di hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Oleh karena itu, seorang mukmin diuji oleh Allah Ta'ala, hendaknya bersabar. Hendaknya bersabar. Ya. Jangan kiamat sebelum kiamat. Ya. Oleh karena itu, dengan bersabar itulah Allah akan meringankan beban seseorang dari ujian yang ditimpakan kepadanya. Dengan bersabar Allah mencatat pahala ganjaran bagi orang yang diuji itu. Dan dengan bersabar Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian pun adalah merupakan satu kebaikan bagi seorang mukmin. Kalau dia bersabar dan dia mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atas ujian tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi la tamassuhun naru illa tahillatal qasami. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad. Tidaklah seorang muslim meninggal anak-anaknya 3 orang. Ya, yani ketika masih kecil meninggal, ya, 3 orang, maka orang tersebut yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya di saat masih kecil, kata Nabi SAW, la tamassuhun nar, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya. Illa tahillatal qasami, kecuali sebagai pelaksanaan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, surat Maryam ayat yang ke-71. Surat Maryam ayat yang ke-71. Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi api neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang setiap manusia nanti di hari kiamat kelak akan mendatangi api neraka. Sebagian ulama mengatakan melewati, yang dimaksud di sini adalah melewati as-sirat. Melewati as-sirat. Allah sudah bersumpah, ya, bahwa setiap orang akan melewati sirat itu, yaitu jisrun ala matni jahannam, semacam sebuah jembatan yang berada di atas neraka jahannam. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahkan masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam api. Tetapi bagi orang-orang mukminin yang taat pada Allah, Allah selamatkan mereka. Ya. Sebagaimana pada ayat berikutnya, ayat ke-72. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, janji Allah taala bahwa Allah pasti akan
melaksanakannya. Bahwa tidak ada satu manusia pun melainkan akan yakni melewati api neraka itu. Ya, melewati api neraka itu. Nah, kaitannya dengan hadis ini bahwa disebutkan di sini la tamassuhun nar illa tahillatal qasam. Tidak akan disentuh oleh api neraka ya, kecuali ini hanya melaksanakan apa yang telah Allah putuskan. Bahwa setiap orang masih akan melewati neraka itu. Demikian pula orang yang ditinggal mati oleh anaknya 3 orang di saat kecil, dia pun akan melewati neraka itu, tetapi akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dimaksud dengan tahillata al-qasam atau tahillatul qasam. Ya, semua akan melewatinya. Dan Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa, orang yang beriman pada Allah dan bertakwa pada Allah akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa pada Allah azza wa jal, yang bertobat dari dosa-dosa kita, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kematian adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian itu tidak mengenal umur. Karena Allah sudah menentukan manusia. Bahkan ada anak di dalam perut ibunya. Ya, orang tua yang sudah senang, Masya Allah. Anaknya akan lahir. Subhanallah, tahu-tahunya meninggal. Itu kehendak Allah. Allah menghendaki. Ya. Jadi umur itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ketika muda atau ketika masih anak kecil, atau ketika muda maupun di saat tua. Masing-masing dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu Allah tidak memberitahukan kepada kita kapan seorang akan meninggal. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal. Ya. Supaya apa? Supaya kita selalu siap. Kita selalu siaga. Maka janganlah kemudian anak muda mengatakan aku masih muda. Ya. Umurku masih muda. Masih lama aku meninggal. Jangan terbayangkan demikian. Tetapi yakinlah bahwa kematian itu sewaktu-waktu akan menjemput seseorang jika tiba saatnya untuk wafat. Kemudian juga diambil dari hadis ini tentang anjuran untuk bersabar dan keutamaan orang yang bersabar tatkala dia ditinggal mati oleh anak-anaknya. Disebutkan di sini tiga orang. Tidak gampang, tidak mudah. Ya. Dan di sini memerlukan kesabaran seorang ibu juga. Karena yang merasakan mengandung itu adalah ibu. Ya. Dia berat mengandung anaknya selama 9 bulan. Ya. Sudah mengandung anaknya dalam keadaan payah dan bertambah payah. Ketika lahir, di saat lucu-lucunya anak itu, tahu-tahunya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang ibu harus lebih bersabar. Ya, harus lebih banyak kesabarannya. Hiburlah diri orang yang diuji oleh Allah dengan kematian anaknya itu. Dia bisa menghibur dirinya dengan sebuah keyakinan bahwa insya Allah dia akan bertemu dengan anak-anaknya di akhirat kelak. Ya, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian maka akan terhibur. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu di antara hal-hal yang akan dijalani oleh manusia di hari kiamat kelak, yaitu melewati as-sirat. Melewati as-sirat. Melewati sirat, yaitu semacam jisrun, jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Ya. Yang diletakkan di atas neraka jahanam. Kalau mungkin ada yang bertanya,
Apakah seorang ketika dia melewati dan dia diliputi oleh api neraka, ya, itu kok bisa selamat? Maka jawabannya iya. Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bukankah Ibrahim alaihissalam pernah dilemparkan dalam api di dunia ini? Kemudian Allah perintahkan kepada api itu, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi Allah Maha Kuasa untuk berbuat apa yang Allah hendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika lewat, Allah menghendaki, Allah perintahkan pada neraka untuk tidak membakar orang-orang mukminin, orang-orang bertakwa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Pernah seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihadithika. Wahai Rasulullah, orang-orang yang laki-laki, mereka itu ada waktumu, yakni untuk memberi pelajaran, memberikan ilmu kepada mereka. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, tolong ya jadwalkan ya bagi kami satu hari yang kami para wanita datang kepada engkau ajarkan kepada kami ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtami'na yawma kadza wa kadza. Nabi SAW memberikan waktu untuk mereka, memberikan jadwal. Ya, ijtami'na yawma kadza wa kadza. Silakan kalian berkumpul wahai para wanita hari ini dan itu. Fajtama'na fa'atahunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para wanita itu berkumpul pada satu hari yang ditentukan. Kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi sallallahu datang kepada mereka. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para wanita itu apa yang diajarkan Allah kepada beliau. Thumma qala, lalu Nabi SAW bersabda, ma min kunna min imra'atin tuqaddimu thalathatun minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar. Tidak seorang pun di antara kalian wahai para wanita yang mana meninggal 3 orang anak dari anak-anak kalian ketika masih kecil, melainkan anak-anak itu akan menjadi hijab penghalang bagi kalian dari azab api neraka. Faqalat imra'atun, seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wathnaini, yani bagaimana kalau 2 orang yang meninggal? Faqala Rasulullah sallallahu wathnain, maka Rasulullah sallallahu mengatakan ya, meskipun 2 orang juga akan menjadi hijab, menjadi penghalang ya bagi ibunya dari azab api neraka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di sini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah para wanita hendaknya dijadwalkan untuk belajar ilmu. Ya. Maka para asatid juga demikian, supaya membuat jadwal waktu untuk kajian wanita. Karena kebanyakan kajian itu untuk laki-laki. Ya, maka sudah seyogyanya ada jadwal untuk wanita. Ya. Karena mereka diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Supaya mereka mempunyai ilmu dan mengajarkan kepada anak-anak mereka. Itu di antara hikmah dari mengajarkan ilmu kepada para wanita. Ya, mereka harus dibekali dengan ilmu. Karena ini penting. Ibu itu ibarat madrasah.
Kalau ibu itu baik, ibu itu berilmu, takwa kepada Allah, maka insya Allah akan lahir anak-anak yang juga baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini pentingnya penjadwalan waktu khusus untuk pengajaran kepada para wanita. Ya. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang menuntut ilmu. Bahwa menuntut ilmu itu tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk wanita. Ya. Tapi juga untuk wanita. Supaya mereka menuntut ilmu. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan sunnah. Ya. Berkaitan dengan bagaimana mendidik anak. Berkaitan dengan contoh teladan dalam rumah tangga. Nah, ini penting untuk diajarkan agar mereka juga mendidik anak-anak mereka dengan baik berdasarkan pada ilmu. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang apa? Pentingnya menuntut ilmu itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanadnya yang hasan, yang baik. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Adapun penambahan muslimah itu disebutkan oleh para ulama lemah. Ya, penambahan kata muslimin wa muslimatin. Kata wa muslimatin ini tambahan yang statusnya lemah. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, ini sudah mencakup muslimah. Sudah mencakup muslimah. Artinya setiap orang muslim itu dan muslimah supaya menuntut ilmu. Apalagi ilmu-ilmu yang pokok, yang mendasar, yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim dan muslimah. Seperti masalah arkanul iman, rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan yang lainnya dari amal-amal yang atau ilmu yang merupakan fardu ain bagi setiap orang muslim. Maka wajib untuk dipelajari dan diajarkan kepada mereka. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mendidik para wanita-wanita yang solihat, qanitat, hafizat, wanita-wanita yang mereka menjaga kehormatan diri mereka, yang mereka mempunyai ilmu. Ini sangat penting, ya, untuk mendidik generasi. Kalau wanita-wanita itu bekerja di luar, ya, di luar rumah, akhirnya anak-anak terbengkelai, anak-anak terlantar, mendapat pendidikan bukan lagi dari orang tua mereka, tetapi terkadang dari pembantu, dari televisi, ya, dari hal-hal yang justru banyak merusak daripada mendidik. Jadi di sini pentingnya generasi wanita-wanita yang baik, yang solehat, yang bermanfaat bagi umat ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita juga pelajaran yang lain, yaitu tentang mengajar kepada para wanita, ya, apalagi orang-orang berilmu, para ustadz yang punya ilmu, ajarkan mereka ilmu. Ya, Quran dan Sunnah, sebagaimana saya katakan tadi, Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi para wanita. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sebagaimana hadis sebelumnya, itu musibah yang itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua berupa kematian anak-anak mereka. 1 atau 2 atau 3. Ya. Kalau demikian keadaannya, maka dia bersabar, mereka bersabar, menerima ujian dengan baik dan penuh ketabahan dan kesabaran, maka itu akan menjadi penghalang bagi mereka dari azab api neraka di akhirat kelak. Makanya Allah mengampuni hamba-hambanya sesuai dengan Allah kehendaki. Oleh karena itu siapa saja, wahai diri kita, diri saya, diri siapa saja
yang terjerumus dalam kemaksiatan pada Allah Ta'ala, penyimpangan dari jalan Allah, kembalilah pada Allah Ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya. Kalau kita minta ampun pada Allah, mohon ampunan Allah Azza wa Jalla, bertobat pada Allah, kemudian kita memperbaiki diri kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang keutamaan atau kesabaran dalam menghadapi ujian, sebagaimana disebutkan dalam bab ini. Kemudian di bab yang terakhir, satu hadis lagi. Kemudian nanti akan datang insyaallah kita memasuki kitab adab safar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babul bukai wal khawfi indal mururi bi quburil zalimin. Ya, wa masari'ihim wa idhar al-iftiqar ila Allah ta'ala wa tahdhir min al-ghaflati an dalika. Babu al-bukai wal khawfi indal murur bi quburil zalimin. Bab tentang kita dianjurkan untuk menangis, ya, dan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala tatkala melewati kuburan orang-orang yang zalim, ya, dan tatkala melewati tempat-tempat kematian mereka. Kita harus atau dianjurkan untuk meningkatkan rasa takut kita pada Allah Ta'ala. Kalau bisa menangis, menangislah. Ya. Wal iftiqar ila Allah. Wa idhar iftiqar ila Allah. Dan hendaknya seorang menampakkan ketika melewati tempat-tempat itu, menampakkan kefakirannya pada Allah Ta'ala, kebutuhannya pada Allah Azza wa Jalla, dan peringatan dari lupa dan lalai tentang masalah ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, yakni lamma wasalu al-hijr. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat beliau, yakni ketika melewati Al-Hijr, ketika mereka sampai di Al-Hijr. Al-Hijr itu perkampungan kaum Thamud. Kaum Thamud itu kaum Nabi Saleh, ya, kaum Nabi Saleh. Itu perkampungan mereka namanya Hijr, ya. Kalau sekarang itu berada di daerah, ya, daerah Tabuk, ya. Daerah Tabuk. Nah, ketika mereka para sahabat melewati perkampungan kaum Nabi Saleh, kaum Thamud, yang mana di situ mereka diadab oleh Allah Ta'ala. Ya, diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tatkala melewati perkampungan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah dengan azabnya? Kata Nabi SAW, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Jangan kalian masuk, yakni melewati atau terhadap orang-orang yang diadab itu. Illa an takunu bakin. Kecuali kalian masuk, yakni melewati dalam keadaan menangis. Fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim. Jika kalian tidak menangis, maka jangan kalian masuk pada mereka, yakni melewati tempat-tempat mereka. La yusibukum ma asabakum. Supaya apa? Supaya kalian tidak tertimpa apa yang menimpa mereka. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr, ketika Rasulullah SAW melewati perkampungan kaum Thamud, yaitu di Hijr, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum
Jangan kalian masuk tempat tinggal orang-orang yang mendolimi diri mereka. An yusibakum ma asabahum. Karena khawatir akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Illa an takunu bakina, kecuali kalau kalian melewati dalam keadaan menangis. Thumma qanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menutup yakni kepalanya, wa asra as-sair hatta jazal wadi. Kemudian beliau mempercepat perjalanan melewati lembah tersebut. Lembah kaum Nabi Soleh yang diazab oleh Allah Ta'ala. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kalaupun seorang dia terpaksa harus melewati satu perkampungan yang di sana Allah pernah mengadab satu kaum di perkampungan itu, maka tidak boleh kecuali dalam keadaan takut pada Allah Ta'ala. Dalam keadaan kalau bisa menangis. Ya. Kisah dalam hadis ini, perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat ya melewati perkampungan kaum Nabi Soleh. Yang mana mereka diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Diberikan keahlian di dalam apa? Memahat gunung itu. Gunung-gunung batu. Mereka jadikan rumah. Ada kamarnya. Ya. Allah berikan keutamaan. Tetapi ketika Allah mengutus Nabi Soleh pada mereka, mereka tidak beriman kepada Nabi Soleh. Mereka meminta kepada Nabi Soleh, kalau kamu memang benar Nabi, utusan dari Allah, maka coba keluarkan onta dari gunung ini. Subhanallah, Allah berikan mukjizat itu kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh minta pada Allah Ta'ala, betul keluar onta itu. Yang disebut dengan naqatullah. Dalam baca beberapa surah dalam Al-Quranul Karim. Tapi kemudian mereka membunuh onta itu. Maka mereka pun diadab. Mereka justru tetap kufur kepada Nabi Soleh. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Bahkan mereka membunuh onta yang sebagai mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Makanya Allah turunkan adab kepada mereka. Nah, perkampungan mereka itu masih ada sampai hari ini. Masih ada sampai hari ini. Ya. Di daerah Tabuk. Di Saudi Arabia sana. Nah, jadi inti dari hadis ini, kalau melewati kuburan, ya, tempat tertimbunnya orang-orang yang zalim, ya karena azab Allah Ta'ala, maka harus takut pada Allah Ta'ala. Jangan jadikan tempat pariwisata. Ya. Tempat-tempat adab itu jangan dijadikan tempat pariwisata untuk narik duit. Ya. Justru harus dijauhi. Ya. Harus dipagar tembok supaya jangan ada yang masuk. Seyogyanya demikian. Supaya mengambil pelajaran dari kejadian itu. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khawatir azab itu menimpa kalian sebagaimana menimpa orang-orang itu yang terdahulu. Ya. Nah, ini artinya supaya kita tidak meremehkan dosa, kekufuran, jangan dibanggakan. Ya. Kekufuran dilestarikan, ya salah. Ya. Orang-orang yang tidak beragama justru diseru kepada agama Allah, diajak kepada agama Allah, didakwai agar mereka beriman kepada Allah dan pada Rasulnya, bukan dilestarikan. Ya. Ini ajaran yang benar dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah mengutus para nabi, para rasul untuk menyeru manusia kepada Allah. Maka tugas para ulama mengajak mereka kepada Allah. Hanya menyampaikan risalah Allah. Mereka mau alhamdulillah, tidak mau bukan urusan yang mendakwakan mereka. Tapi menyampaikan risalah kepada mereka, ini adalah sebuah keharusan. Namun memaksa mereka untuk beriman, tidak. Ya. Memaksa mereka untuk memeluk Islam, tidak. Ya. Tapi menyeru, memperkenalkan Islam kepada mereka. Ya. Ini adalah suatu kewajiban, satu keharusan, apalagi bagi para da'i ilallah, para ulama yang mempunyai ilmu. Harus menyampaikan dakwah ini kepada yang belum tersampaikan dakwah tersebut. Ya.
Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi adab-adab yang diajarkan dalam hadis ini, yaitu kalaupun seorang melewati suatu tempat yang di sana Allah pernah menurunkan azabnya kepada suatu kaum, maka hendaknya dia segera. Jangan berlambat-lambat di situ. Kemudian masuklah dengan penuh rasa takut pada Allah Ta'ala. Ya, dan penuh rasa takut pada Allah Ta'ala. Kalau perlu menangis, menangis. Bahkan kalau bisa menangis, menangislah. Ya, menangislah. Supaya tidak tertimpa azab sebagaimana menimpa mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita agar seorang mukmin, seorang muslim selalu muraqabatullah, merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian maka dia insyaallah akan selalu memperbaiki dirinya, meningkatkan amal kebaikannya, amal solehnya, karena dia merasa bahwa dia menanamkan dalam dirinya bahwa Allah senantiasa melihatnya, memantaunya, ya, sehingga dia selalu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalaupun dia berbuat dosa, segera minta ampun pada Allah. Berwudu, sholat 2 rakaat, sholat taubah. Ketika seorang berbuat suatu dosa. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini bab yang terakhir dari bab tentang atau kitab Al-Janaiz. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita melanjutkan kitab yang ke-7. Dari kitab-kitab yang ada dalam Riyadhus Shalihin ini. Kitab Adabis Safar. Kita berbicara tentang adab-adab dalam bepergian. Ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam sejumlah bab. Setiap bab ada hadis-hadisnya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang. Demikian, semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Aku qouli hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.